Mari bermazmur di Mazmur 17. Nggak berasa ya cepet udah Mazmur 17, berarti sudah 17 minggu ya saya membagikan berkat melalui Mazmur ya bermazmur. Kita terus aja ngalir. Saya percaya berkat Tuhan tersedia dan nyanyian baru Tuhan berikan setiap minggu untuk kita memuji Tuhan. Oke. Ya, kita akan sama-sama berdoa membuka fellowship malam ini ya. Haleluya. Sikaralaba yaraba shandaralaba takaralaba. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur semua karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tetap kami dalam keadaan yang baik sebab penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu selalu nyata buat kami semua. Tuhan, hamba berdoa semua sahabat worshipers di rumah masing-masing diberkati, dilawat Tuhan, beroleh jamahan Tuhan, yang lemah dikuatkan, kalau ada yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan baru. Tidak ada yang mundur, tidak ada yang goyah, tidak ada yang kecewa hatinya, tapi semua hatinya mengucap syukur dan berbalik sungguh-sungguh untuk memuji menyembah Tuhan. Kami tanggalkan segala beban, segala pergumulan apapun. Sekarang kami mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kami hendak memuji menyembah-Mu dan mendengarkan Mazmur pada malam ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Sekali lagi nyanyikan, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku, Kaulah nafas hidupku. Yesus, 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 Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Saya tadi tiba-tiba teringat lagu ini ya. Lagu ini udah lama banget saya nggak nyanyiin. Ini lagu ini saya tulis beberapa tahun yang lalu. Pernah direkam oleh Pak Niko juga. Mari saja kalau mungkin sahabat worshipers yang belum familiar sama lagunya, yuk kita nyanyi sama-sama. Ada lirik yang di layar yang dimasukkan oleh tim saya. Puji Tuhan. Nyanyikan, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Benar Tuhan, panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, 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 Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Yesus, Yesus, segalanya.
segalanya. Haleluya, Kaulah segalanya, Kaulah segala-galanya dalam hidup kami, ya Tuhan. Kaulah segalanya, Kaulah yang kau rindukan, ya Tuhan Yesus. Angkat penyembahan bagi Tuhan malam ini. Angkat ucapan syukur dan kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Oh, we long for you, Jesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, Kau Allah mulia, agung dan besar, layak dipuji, ditinggikan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Mungkin ada sahabat worshipers yang mungkin belum familiar sama lagu ini ya. Lagu ini saya tulis juga. Ini lagu yang Tuhan berikan kepada saya beberapa tahun yang lalu. Tapi lagu ini banyak sering saya pakai buat penyembahan pribadi. Saya ingat tadi pagi dengan istri saya menyanyi memuji Tuhan dari lagu ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, Kau Allah mulia, agung dan besar, layak dipuji, ditinggikan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Nyanyikan sekali lagi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, Kau Allah mulia, agung dan besar, layak dipuji, ditinggikan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi sahabat worshipers, shalom yang baru bergabung, baru join. Oh, ada adik saya nih, Eca. Shalom Eca, ya puji Tuhan. Juga teman-teman yang lain saya ucapkan shalom semuanya. Ya, salam sehat selalu. Hari ini kita sampai mari bermazmur di pasal yang ke-17 ya. Kalau sahabat worshipers punya ada Alkitab di dekatnya atau pakai gadget nggak apa-apa. Kita akan baca Mazmur pasal yang ke-17 ya. Mazmur 17. Doa Daud. Jadi ini Mazmur Daud lagi yang tulis. Dengarkanlah Tuhan
perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Ya, Daud mengutarakan bahwa apa yang dia naikkan, permohonan, penyembahan, nyanyian, doanya itu sesuatu yang benar, perkara yang benar. Ya, nggak ada bibir yang menipu dari dia. So, sahabat Worshipers, penyembahan kita juga gitu, harus tulus. Apa yang kita nyanyikan, kita ucapkan, hati kita harus setuju, harus selaras, ya. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Ayat 3, baca yuk sama-sama. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Ya, ini kata ini menarik buat saya, mulutku tidak terlanjur. Kita kan sering terlanjur ya, kebablasan ngomong, aduh saya salah nih, aduh nyesel nih. Daud belajar dari proses dia jaga supaya mulutnya nggak terlanjur. Yuk kita jaga juga dalam hidup ini, mulut kita jangan terlanjur. Lebih baik diam dulu. Kalau ada sesuatu jangan cepat-cepat respon. Just diam, tanya sama Tuhan supaya nggak salah ngomong. Ayat 4 kita baca. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Ini ayat 5 menarik sekali. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Ayat 7, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Ayat 8, ini ayatnya indah banget, baca sama-sama yuk, 3, 4. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ya, ini kita percaya bahwa perlindungan kita yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Daud mengutarakan bahwa Tuhan engkaulah perlindungan bagiku, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Saya lanjutkan ayat 9. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Itu situasi yang jujur Daud utarakan kepada Tuhan. Ayat 12. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap ke tempat yang tersembunyi. Nah, ini dia. Daud selalu, perhatikan, dia selalu utarakan masalahnya, tapi habis itu dengan iman, dia berkata, bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku, ya Tuhan, dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang kau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Ayat 15. Ini ayat kunci buat saya, baca sama-sama, 3, 4. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Mazmur Daud itu banyak puitis ya. Saya termasuk senang nih ayat ini di Alkitab saya dari dulu udah di stabilo ya. Sekarang di iPad saya juga udah di highlight. Ini ayat favorit termasuk ya. Tetapi aku, ini pilihan. Saya berdoa ini jadi pilihan kita para worshipers ya. Baca sekali lagi ayat 15, ini pilihan kita. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Kalau dalam kebenaran terus kita memandang wajah Tuhan, ya, maka waktu bangun nanti pagi kita akan jadi puas dengan rupamu. Tuhan tuh akan menunjukkan rupanya. Apa sih artinya? Rupa Tuhan tuh tiap-tiap hari kadang-kadang dinyatakan dengan cara yang berbeda. Tuhan tuh menunjukkan pribadinya kepada kita, kasihnya, setianya, kebaikannya, ketulusannya, kemurnian. Sometimes juga Tuhan menunjukkan rupanya dalam bentuk cahaya yang menyegarkan jiwa kita, yang menerangi segala kegelapan. Ya, sometimes Tuhan datang dengan kejujuran. Tiba-tiba kita disingkapkan sesuatu yang
aduh iya ya, gua tuh salah, selama ini hidup gua kok gini ya. Tuhan tuh mau terbuka dengan kita. Oke, sahabat worshipers, biar kita puas dengan rupa Tuhan, tiap pagi Dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Nah, sahabat worshipers, tadi sore ya saya minggu-minggu ini lumayan sibuk, ada banyak kegiatan, jadi saya baru membuka lagi Mazmur pasal 17 hari ini ya. Tadi sore sudah lowong semuanya, baru saya buka lagi, saya baca dan saya bermazmur. And surprisingly, Tuhan tuh kasih satu nyanyian yang menurut saya nyanyiannya tuh enak ya. Lagunya tuh indah sekali. Waktu saya bermazmur, Tuhan kasih melodi yang so sweet. Kalau menurut saya melodinya sweet sekali. Jadi saya juga nyanyikannya seneng gitu ya. Oke, sahabat worshipers, saya akan nyanyikan dulu Mazmur ini. Dari Mazmur 17 saya berikan judul Kau Tuhan menjagaku. Ya, Tuhan yang menjaga. Karena dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kita percaya Tuhan menjaga kita. Kita dalam naungan sayapnya Tuhan, diberikan perlindungan. Di awal kan ada beberapa Daud bicara soal dia dilindungi dari segala yang jahat. Ya, Kau Tuhan menjagaku daripada yang jahat. Tadi dikatakan keputusan Daud adalah langkahku tetap, ku mengikuti jejakmu. Ya, itu kalimat-kalimat itu. Jadi kalau sudah baca Mazmur, ada kalimat-kalimat yang bagus, langsung saya tulis nih. Ayat 5 tadi katakan, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Ya, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanmu. Ayat 7 tadi, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang yang berlindung dalam tanganmu. Oke, saya akan nyanyikan tadi ayat 8 juga, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Dan ayat kunci terakhir, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Nanti dari tim saya akan masukkan liriknya. Ini lagu nyanyian benar-benar fresh, baru. Rasanya saya baru selesai tadi 1 jam yang lalu, nggak sampai deh ya. Jadi saya tadi ulangi lagi supaya nggak lupa melodinya. Ini nyanyian baru yang Tuhan berikan dari Mazmur pasal yang ke-17. Oke, ntar beberapa detik saya coba mengingat melodinya. Oke, ya. Ya. Kau Tuhan menjagaku daripada yang jahat. Langkahku tetap ku mengikuti jejakmu. Bait kedua, Kau Tuhan peliharaku seperti biji matamu. Oke, salah nih ya. Oke, saya ulangin bait kedua. Kau Tuhan peliharaku seperti biji matamu. Ku aman dalam naungan sayapmu. Dengarkan aku, ku berseru dan kau menjawab doaku. Tunjukkanlah padaku ajaibnya kasih setiamu. Inilah aku, dalam kebenaran kan ku pandang wajahmu. Pada waktu ku bangun, ku kan puas dengan rupamu. Yuk kita pelajari refrennya lagi ya. Dengarkan aku, ku berseru dan kau menjawab doaku. Tunjukkanlah padaku
ajaibnya kasih setiamu. Inilah aku, dalam kebenaran kan ku pandang wajahmu. Pada waktu ku bangun, ku kan puas dengan rupamu. Pada waktu ku bangun, pada waktu ku bangun, ku kan puas dengan rupamu. Pada waktu ku bangun, ku kan puas dengan rupamu. Haleluya, sahabat worshipers, itu nyanyian baru yang Tuhan kasih tadi malam tepatnya ya, tadi nggak sampai sejam yang lalu. Nah sahabat worshipers, saya sendiri suka nih lagunya. Saya nyanyi tadi berulang-ulang 2-3 kali, walaupun barusan melodinya masih ada yang lupa. Oke, sahabat worshipers, nanti kita nyanyi lagi lagu ini, dan seperti biasa nanti saya edit supaya simple, hanya lagunya dan sedikit keterangan, supaya sahabat worshipers nanti bisa dengar berulang-ulang di IG saya. Oke. Sahabat worshipers, saya udah janji selama beberapa minggu, sejak 2 minggu lalu ya, Senin yang lalu, saya sharing beberapa hal ya. Juga kalau sahabat worshipers ada yang bertanya gitu ya, saya juga kalau bisa saya menjawab pertanyaan dari sahabat worshipers. Ada beberapa pertanyaan gitu ya yang saya terima. Nah, saya nggak bisa jawab semua, tapi ini ada beberapa yang saya akan bahas pertanyaan dari sahabat worshipers. Oke. Iya. Ini ada satu yang saya buka. Ini dari Rico Cio. Saya ingin bertanya tentang arti isi kitab Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Apa yang dimaksud dari definisi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Arti dari orang miskin seperti apa? Terima kasih GBU. Oke, sahabat worshipers, arti daripada miskin di hadapan Allah itu adalah kita merasa nggak punya apa-apa kalau di hadapan Tuhan. Yang namanya orang miskin nggak punya apa-apa, karena semua itu dari Tuhan. Kita tidak merasa bahwa apa yang kita miliki, kedudukan, status, atau kekayaan even ya, yang kita miliki itu sebagai milik kita. Kita ini miskin di hadapan Tuhan. Siapa sih aku ini? Semua ini dari Tuhan. Saya ini orang miskin, hanya Tuhan yang bisa bikin saya hidup sampai sekarang. Nah, itu sikap di mana kita berkata saya miskin di hadapan Tuhan. Ya, miskin di hadapan Tuhan juga berbicara tentang kita merendahkan diri. Orang kalau punya sikap dia rasa miskin, dia pasti sama orang yang memberikan penghidupan kepadanya, pasti taatnya, pasti tunduknya. Ya, saudara bayangkan kalau punya Tuhan yang bagus, yang sangat baik, lalu kita tunduk kepadanya, kita akan tentu hormat kepada Tuhannya, kepada Tuannya. Kita ngomong Tuhan ya di dunia ini, tapi sebetulnya sama pengertian Tuhan, dia penguasa atas hidup kita. Jadi dia adalah Tuhan kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang punya hati yang demikian di hadapan Tuhan pasti diberkati. Ya, Alkitab bahasa Indonesia berkata berbahagialah, tapi bahasa Inggris berkata blessed, diberkati, blessed be, ya, those who are poor in the spirit. Saudara dikasih Tuhan, oke, itu pertanyaan yang saya jawab dari Rico Chu. Nah, sahabat worshipers, hari-hari ini ada lagi banyak pertanyaan nih. Saya nggak baca dari IG, dari DM, tapi pertanyaan ini macam-macam, datang via WA yang mungkin kenal saya, ya datang juga lewat DM. Tanya, Pastor Weliar, kalau lagunya Pastor Weliar kita mau pakai di ibadah, kalau lagunya Pastor Weliar saya mau nyanyi di kebaktian, ya kalau di kebaktian mau online, mau outside, macam-macam, Pak Weliar gimana? Saya perlu izin nggak segala macam? Atau ada apa?
aturan nggak untuk hak cipta kalau lagunya Pastor Weliar saya nyanyikan. Di sini mungkin jadi momen kesempatan saya juga ngomong, kalau lagu saya silahkan pakai kok, ya. Silahkan, silahkan, silahkan. Saudara yang mau pakai, apalagi untuk ibadah, untuk memuliakan Tuhan, silahkan, ya. Nggak usah izin, nggak apa-apa. Saudara silahkan pakai. Mungkin Anda tanya, Pastor, tapi nanti gimana kalau misalnya yang mau buat untuk ini, untuk komersil? Nah, kalau untuk komersil itu kan ada hukumnya, ada undang-undangnya, ya. Itu harus ada yang namanya mungkin etika, ya, lebih tepat etika. Kalau saya nggak ada mau tetapkan tarif, nggak ada tuh, ya. Jadi sahabat Receivers harus ngerti bahwa saya memang dari dulu gitu, ya. Freely I receive from God, freely I give to the glory of God. Itu aja prinsipnya. Saya bukan yang mau menetapkan charge gitu, nggak. Ya, itu kalau sudah tanya saya, ya. Tapi kalau sudah tanya, oh nanti ini gimana yang benar kayak ini? Enggak, saya nggak mungkin menjawab yang benar nggak benar. Semua pasti punya dasar. Tapi kalau sahabat Receiver nanya, saya gimana? Ini jawaban saya, gitu. Ya, bagi saya diberkati Tuhan bukan karena lagu saya. Saya diberkati Tuhan karena ketaatan, karena kesetiaan saya sama Tuhan. Tuhan berkati saya dengan banyak cara kok, ya. Tuhan bukan berkati saya dari itu. Dan kalau Tuhan berikan kepada saya, kemudian saya merasa bahwa itu, hak, dan kemudian, nanti saya takut saya salah di hadapan Tuhan, ya. Ya, merasa bahwa semua ini, makanya ayat tadi, pertanyaan tadi itu saya kutip. Ya, saya jawab duluan pertanyaan dari salah satu followers di IG saya, berbagai orang yang miskin. Kita juga gitu, kita mesti miskin di hadapan Tuhan. Merasa bahwa bukan karena kita kok, bukan karena kita hebat. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan, oke? Ya, jadi sahabat Receivers, dari gereja mana Anda datang, saya mau pakai nyanyian lagu saya untuk ibadah, silakan. Nggak usah takut, Pak, Pastor nanti kena tuntutan apa. Enggak, silahkan. Ya. Kalau Anda pun mau buat suatu komersil, lalu kemudian meminta izin, pasti mudah, nggak ada sulit kok. Ya, kenapa? Sekali lagi dasarnya tadi. Saya katakan bahwa freely I receive from God. So then, freely I give for the glory of God. Jadi nyanyian itu dari Tuhan. Nggak apa namanya, ya bukan hak saya lah. Ya, saya ini cuma terima, dititipkan Tuhan nyanyian-nyanyian itu. Tujuannya apa? Supaya umat Tuhan bisa memuji-muji Tuhan. Kan Tuhan dimuliakan kalau dia dipuji-puji, ya. So, gitu aja jawaban saya buat sahabat Receivers, ya. Puji Tuhan. Saya akan ulangi lagu baru yang tadi Tuhan kasih. Oke, nanti saya edit, saya masukkan di IG saya supaya sahabat Receivers bisa dengar berulang. Sekali lagi, kita hari ini sampai di Mazmur 17, Tuhan berikan nyanyian baru dari Mazmur 17. Saya kasih judul Kau Tuhan Menjagaku. Haleluya. Kau Tuhan menjagaku daripada yang jahat. Langkahku tetap ku mengikuti jejakmu. Kau Tuhan peliharaku seperti biji matamu. Ku aman dalam naungan sayapmu. Dengarkan aku, ku berseru dan kau menjawab doaku. Tunjukkanlah padaku ajaibnya kasih setiamu. Inilah aku, dalam kebenaran kan ku pandang wajahmu. Pada waktu ku bangun, ku kan puas dengan rupamu. Dengarkan aku, dengarkan aku. Ku berseru dan kau menjawab doaku.
tunjukkanlah padaku ajaibnya kasih setiamu. Inilah aku, dalam kebenaran kan ku pandang wajahmu. Pada waktu ku bangun, ku kan puas dengan rupamu. Amin. Pada waktu ku bangun, ku kan puas dengan rupamu. Pada waktu ku bangun, ku kan puas dengan rupamu. Haleluya. Sahabat Worshipers, izinkan saya berdoa buat semua saudara di rumah-rumah dimanapun kau berada. Tuhan, aku berdoa untuk setiap sahabat Worshipers. Kalau ada yang hari-hari sedang mengalami tekanan yang banyak, secara khusus yang DM, pergumulan doanya, pergumulannya, khususnya secara finansial, banyak sekali yang menaikkan permohonan doa secara finansial. Aku berdoa Tuhan, saat ini ulurkan tangan-Mu di rumah-rumah, menguatkan mereka sehingga tidak seorang pun yang putus asa, kecewa, yang mundur dari Tuhan. Juga tidak ada seorang pun yang memilih jalan pintas dan melakukan dosa, pelanggaran, hal-hal yang jahat demi keuangan, demi finansial. Tuhan, aku berdoa, firman-Mu tetap tinggal dalam kami, dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang sungguh-sungguh kami akan diberkati. Tuhan, Engkau memberkati orang benar. Orang benar dikasih, dicintai Tuhan. Orang benar anak cucunya tidak akan meminta-minta roti, dan itu pasti terjadi. Aku berdoa dalam nama Yesus, setiap umat-Mu, setiap sahabat Worshipers akan menjaga kebenaran di hadapan Tuhan. Dan kami tahu kami akan dipuaskan di hadirat Tuhan. Tiap pagi kami bangun, kami akan bersuka cita karena memandang wajah-Mu Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu berdoa buat setiap sahabat Worshipers yang alami pergumulan secara finansial. Tetap kuat, tetap berharap, tetap percaya Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan beri hikmat, dan jangan lupa untuk tetap menabur. Aku berdoa mereka yang menabur akan menuai. Ada benih yang ditabur, ada tuaian besar yang akan diterima. Karena itu Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga, semua pribadi lepas pribadi. Apa yang mereka kerjakan, usaha yang mereka lakukan, Tuhan buka jalan untuk keberhasilan terjadi. Kalau ada yang lemah, sakit, Tuhan sembuhkan. Jamah setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah. Tidak ada yang mengalami keadaan yang sukar dan sulit. Semua tetap kuat dan bisa bangkit dalam situasi mereka. Dalam nama Yesus aku lepaskan berkat buat semua sahabat Worshipers. Terima kasih Tuhan. Terima kasih malam ini kami bisa beristirahat seperti firman-Mu tadi berkata, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Pada waktu ku bangun, aku akan puas dengan rupa-Mu. Tuhan berkati semuanya di rumah-rumah malam ini beristirahat yang baik. Kiranya berkat, anugerah, damai, sejahtera, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai semua sahabat Worshipers dimanapun Anda berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan sahabat Worshipers, setiap Senin malam kita fellowship seperti ini, simple, sederhana. Jadi kalau ada pertanyaan kirimkan aja via DM atau saudara ya via DM sih paling simple ya. Nah sahabat Worshipers, kita ketemu lagi Senin depan. Jangan lupa hari Rabu pagi jam 6 pagi ada worship ya, worship with William. Morning worship tepatnya. Lalu kemudian Jumat malam kita menyembah bersama-sama. Nah sahabat Worshipers, saya akan akhiri dengan nyanyi sekali lagi. Kenapa? Karena tadi ada salahnya. Jadi saya coba bisa nyanyi benar supaya nanti diedit kita bisa dengarnya enak ya. Oke, saya closing dengan nyanyikan sekali lagi ini. Kemudian kita akan berpisah. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kau Tuhan menjagaku daripada yang jahat. Langkahku tetap ku mengikuti jejakmu.
Kau Tuhan peliharaku, seperti biji matamu. Ku aman dalam naungan sayap-Mu. Dengarkan aku, ku berseru dan Kau menjawab doaku. Tunjukkanlah padaku ajaibnya kasih setia-Mu. Inilah aku, dalam kebenaran kan ku pandang wajah-Mu. Pada waktu ku bangun, ku kan puas dengan rupa-Mu. Dengarkan aku, dengarkan aku, ku berseru dan Kau menjawab doaku. Tunjukkanlah padaku ajaibnya kasih setia-Mu. Inilah aku, dalam kebenaran kan ku pandang wajah-Mu. Pada waktu ku bangun, ku kan puas dengan rupa-Mu. Pada waktu ku bangun, ku kan puas dengan rupa-Mu. Pada waktu ku bangun, ku kan puas dengan rupa-Mu. Haleluya. God bless you all. Good night semuanya.